Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang instalasi Ubuntu Server. Di sini saya sendiri sebagai Muhammad Faiz, kemudian akan dijelaskan oleh Maisyarah Salsabila. Silakan Maisyarah. Ya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari instalasi Ubuntu Server. Latar belakang dari Ubuntu Server itu bagi sebagian orang awan, mungkin sistem operasi OpenSUSE dianggap sulit pengoperasiannya dibandingkan dengan sistem operasi lain seperti Windows. Bahkan ada yang belum mengetahuinya. Padahal dalam pengoperasiannya, Linux sudah dipakai pada sistem-sistem operasi di perusahaan-perusahaan besar. Kantor bahkan sudah dipakai di konsol game seperti PS2, PS3, Nintendo, dan Xbox 360. Sesuai dengan bahasan ini, Linux Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux berbasis Debian yang paling populer akhir-akhir ini di kalangan penggemar open source di seluruh dunia. Kesuksesan Ubuntu ini adalah terletak pada tingkat kestabilan yang baik, serta user-friendly. Diharapkan dengan adanya informasi ini, pembaca dapat mengetahui apa itu Ubuntu, serta dapat mempelajari agar dapat mengikuti perkembangan sistem operasi open source Linux khususnya Ubuntu. Ada Linux Ubuntu sejarah. Ubuntu adalah salah satu proyek andalan Debian. Ubuntu dijadwalkan dirilis setiap 6 bulan sehingga sistem Ubuntu dapat terus diperbarui. Ubuntu pertama kali dirilis pada 20 Oktober 2004. Semenjak itu, Canonical telah merilis versi Ubuntu yang baru setiap 6 bulan sekali. Namun, Ubuntu 12.04 yang dirilis pada April 2012 dapat pembaruan sistem selama 5 tahun. Ubuntu sekarang dibiayai oleh Canonical Ltd. Pada 8 Juli 2005, Mark Shuttleworth mendirikan pendirian Ubuntu Foundation dan memberikan pendanaan awal sebesar 10 juta US dollar. Kelebihan Linux Ubuntu yang pertama, Linux merupakan sistem operasi bebas, sehingga tidak perlu biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux gratis. Yang kedua adalah Linux mudah digunakan. Yang ketiga ada Linux relatif stabil. Yang keempat ada hampir semua aplikasi yang terdapat di Windows telah terdapat alternatifnya di Linux karena banyak komunitas-komunitas pengembangan, semisalnya search4g.net. Sini ada kekurangan Linux Ubuntu. Yang pertama ada banyak penggunaan yang belum terbiasa dengan Linux dan masih Windows-minded, takut untuk beralih dari Windows. Yang kedua ada aplikasi-aplikasi di Linux belum semampu aplikasi di Windows. Yang ketiga ada dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Yang keempat ada prosesor instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows. Instalasi software di Linux akan menjadi lebih mudah bila terkoneksi ke internet atau bila mempunyai CD atau DVD repositornya yang di sini saya akan menjelaskan memodifikasi Linux Ubuntu dengan GUI. Langkah-langkah mengganti tema dalam Linux Ubuntu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu klik kanan pada mouse. Yang kedua akan muncul beberapa pilihan Change Desktop Background. Yang ketiga ada pilihan menu Time, maka akan muncul tema-tema yang tersedia seperti pada tampilan. Yang keempat, ada ketika Anda memiliki salah satu tema, secara otomatis tema sudah berubah. Yang kelima, ada klik close untuk mengakhiri proses penggantian tema. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Nurul Aulia. Dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengcustom atau membuat tema sendiri. Satu, pada tampilan mengganti tema, pilih tombol Customize. 2, pilihlah
color, Windows border, icon, pointer sesuai dengan keinginan Anda. Setelah selesai memilih, klik Close pada Customize Theme dan klik Save As. Next. Berilah nama pada tema yang Anda buat. Tema sudah tersimpan dan dapat digunakan. Next. Mengganti background. Klik kanan, pilih Change Desktop Background. 1. Akan tampil beberapa gambar bawaan sistem yang direkomendasikan seperti pada gambar berikut. 2. Ketika memilih salah satu gambar, maka background akan langsung terganti. 3. Tekan Close untuk mengakhiri. Mengganti font atau bentuk huruf. 1. Klik kanan. 2. Pilih font, maka akan muncul bagian mana saja yang bisa diganti bentuk hurufnya. 3. Pilih bagian mana saja yang akan diganti bentuk, model, dan ukuran hurufnya. 4. Setelah selesai mengatur, klik tombol Close untuk mengakhiri. Macam-macam distro Linux. Debian. Yang kedua, Ubuntu. Yang ketiga, Red Hat. Yang keempat, Mandrake atau Mandriva. Yang kelima, SUSE atau Sandros. Dan Gentoo. Next. Cara pemasangan Linux. Ubuntu pada umumnya dapat diinstal dari CD atau dapat diinstal melalui USB. Sistem operasi Ubuntu dapat dijalankan dari live CD atau seringkali dengan kehilangan performa yang signifikan, sehingga pengguna dapat mengecek kecocokan hardware dan dukungan driver sistem operasi. CD juga mempunyai Ubiquiti installer, sehingga pengguna dapat menginstal Ubuntu pada komputer secara permanen. Semua CD Ubuntu dapat diunduh di website Ubuntu. Penginstalan dari CD membutuhkan RAM minimal 256 MB. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Faiz. Ya, terima kasih Dinda. Di sini saya akan coba menjelaskan step instalasi dari Linux Ubuntu Server. Di sini kita akan instalasi menggunakan simulasi dari VirtualBox. Yang pertama, download VirtualBox di Google atau di website. Yang kemudian kita install VirtualBox-nya. Install, lakukan konfigurasi. Kemudian kita download atau kita cari file VDI yang sudah pernah kita download. Kalau belum punya, kita coba download di Google. Jika belum, jika sudah, kita masukkan ke dalam VirtualBox yang tadi. Lanjutkan ke open. Setelah konfigurasi, kemudian klik start yang ada pada menu VirtualBox. Setelah klik start, kemudian tunggu beberapa saat, muncul command line dari Ubuntu. Kemudian pada saat setelah selesai proses instalasi, muncul user login pada OS Box-nya. Di sini karena saya downloadnya dari OS Box, maka menggunakan akun dari OS Box.
tes command line Ubuntu. Di sini kita sudah berhasil install Ubuntu-nya di VirtualBox. Kemudian kita akan coba tes command line. Tes command line itu kita bisa coba ketikkan sudo apt-get update. Jika berhasil dan selesai, tandanya Ubuntu Anda sudah siap digunakan. Demikian yang sudah kita sampaikan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.